Kembali lagi bersama saya Rama Wintara di channel Rama Wintara, channel yang membahas seputar kedokteran yang paling lengkap di Indonesia seluruhnya. Selada di sana, cek sebelum videonya. Oke guys, kembali lagi bersama saya Rama Wintara. Sekarang aku akan membahas sesuai judul video, batas usia masuk fakultas kedokteran. Jadi sebelumnya di sini banyak yang nanya ke aku lewat Instagram atau lewat YouTube. Kalian yang udah nge-DM atau komen, makasih sehingga aku bisa buat video ini. Jadi permasalahannya, banyak orang yang bertanya, kasus dari setiap orang itu berbagai macam. Ada yang pertama, Kak, sebelumnya saya ambil D3, sekarang saya mau ambil kedokteran, apakah masih bisa atau tidak, Kak? Nah, kemudian kasus lainnya adalah, Kak, aku baru lulus S1, apakah setelah ini aku masih bisa masuk fakultas kedokteran? Nah, banyak yang bertanya tentang hal ini, guys. Aku mengerti, bagi kalian yang bertanya tentang hal ini pasti bingung kan? Gimana sih, aku masih bisa nggak sih masuk fakultas kedokteran di usiaku yang sekarang ini? Apakah aku masih bisa masuk fakultas kedokteran? Atau orang yang bisa masuk fakultas kedokteran hanya orang-orang yang baru lulus? Kalau orang yang gap year gimana? Gap year setahun? 2 tahun? 3 tahun? 4 tahun? Atau udah kerja beristri gimana? Boleh nggak masuk FK? Atau kalian punya alasan lain? Nah, kalau kalian punya alasan lain, tulis di kolom komentar. Mungkin aku belum sebutin. Tapi intinya sekarang aku akan bahas tentang batas usia masuk fakultas kedokteran. Wadaw. Yuk langsung saja kita bahas, mulai dari yang pertama, fakultas kedokteran negeri ya. Nah, setelah aku searching di berbagai situs, aku mendapat hasil ini. Orang yang bisa masuk fakultas kedokteran negeri adalah orang yang memiliki ijazah SMA IPA yang maksimal usia ijazahnya itu yaitu 3 tahun. Jadi setelah kalian lulus SMA dan mendapat ijazah, kalian bisa daftar. Kalau gagal, kalian tahun depannya bisa daftar lagi. Tahun depannya masih bisa daftar lagi. Semasi usia ijazah kalian itu 3 tahun. Ketentuan ini aku baca di beberapa universitas negeri, tapi nggak tahu lagi ya kalau ada universitas negeri lain yang belum aku baca dan ketentuannya berbeda, aku nggak tahu juga. Nah, itu untuk masuk fakultas kedokteran negeri. Jadi batas usianya berapa? Ya tergantung kamu. Usia ijazahmu berapa? Apakah sekarang usia ijazahmu setahun? Ada telepon. Halo Mira. You want eat or not? Eat boleh makan. Aku pesen gang. Aku masih syuting. Rama mau pesen apa tidak? Kita mau pesen. Ya pesan juga dah. Ditunggu ya Rama. Ya makasih ya anak buah. Ih, Pak Man blur. Sorry guys, tadi ada yang nelpon buat makan. Biasalah, kalau aku belum makan biasa banyak yang nanyain gitu loh. Nggak, bercanda. Jadi tergantung kalian, ijazah kalian umur berapa? Apakah umur setahun? 2 tahun? 3 tahun? Ikut aja. Kalau udah lewat itu ya nggak bisa. Tapi tergantung lagi ya, universitas mana yang kalian tuju, apakah punya peraturan yang berbeda atau aku nggak ngecek universitas itu? Ya, begitu. Itu kalau negeri. Batas usianya tergantung pada usia ijazah kalian. Paham? Paham. Ya, berarti yang udah kerja, udah nikah, yang intinya ijazahnya lebih dari 3 tahun nggak bisa masuk fakultas kedokteran. Stop Ferguson. Stop. Tenang dulu, tenang. Sekarang aku ada kabar baik untuk kalian yang udah nikah, udah punya anak, ijazahnya lebih dari 3 tahun. Kabar gembira untuk kalian. Jadi semisal kalian udah nggak bisa lagi nih kuliah di fakultas kedokteran negeri, ya udah masih ada fakultas kedokteran swasta. Nah, untuk masuk fakultas kedokteran swasta ada syaratnya, dan ini merupakan kabar baik buat kalian. Jadi gini ceritanya, kemarin aku rapat bersama dekan, wakil dekan, staf-staf penting di kampus di fakultas kedokteran dan ketua-ketua ormawa atau organisasi mahasiswa. Nah, ketua-ketuanya itu rapat, aku sebagai perwakilan dari ketua TBM Jala Sakti, tim bantuan medis Jala Sakti, ikut rapat lewat Zoom. Jadi kita rapat online dan di situ kita bahas tentang apa kegiatan yang akan kita ambil ke depannya. Entah itu untuk ospek mahasiswa baru kedokteran, entah itu kegiatan kuliah nanti ke depan kita bahas di sana, dan masalah anggaran segala macam itu kita bahas di sana. Dan ketika rapat selesai, Bu Dekan bilang gini, "Oh, dekan itu kayak gini. Jadi, misalnya satu sekolah nih, dekan tuh kepala sekolahnya. Untuk di fakultas kedokteran, nah dekan nih, dekan FK, dekan fakultas kedokteran nih adalah kepala sekolah di FK gitu, paham? Ya intinya beliau adalah kepalanya gitu, paham? Oke. Nah, Bu Dekan menambahkan, apakah dia ingin bertanya? Ya udah, karena menurutku rapat sudah jelas, clear, dan kita jelas ketua ormawa. Ya udah, aku tanya satu hal. Aku nanyanya kayak gini cuy, lihat. Boleh bertanya hal di luar ini karena rapat kali ini kami rasa sudah cukup jelas. Ya. Mohon tanya dokter, karena banyak yang bertanya tentang ini. Batas usia masuk FK di Universitas Sang Tuah berapa dokter? Banyak sekali yang menanyakan hal ini. Tanya itu. Saya belum tanya tadi, Bang. Kan ada di aturannya toh. Tidak dokter, tidak ada. Ini siapa ini yang tanya, siapa? Yang tanya itu subscriber saya dokter. Enggak.
Ya, kamu siapa sih kamu? Saya Rama, dokter. Rama. Nanti Rama tolong WA ke saya ya, nomor HP saya tahu kan Rama? Tahu, dokter. Nanti Rama kasih ingat di situ. Nanti saya tanyakan ke rektorat. Baik, dokter. Ya? Terima kasih, dokter. Oke. Ya, terima kasih. No, udah demi kalian aku langsung nanya ke dekan. Langsung ku tanya dan jawabannya adalah jeng. Kan aku disuruh ngingetin tuh di sana. Ya udah besoknya aku ingetin cuy paginya karena waktu itu udah malam, udah jam 11-an. Jadi ya besok paginya aku ingetin. Ketika aku ingetin, aku nulis kayak gini. Selamat siang dokter, perkenalkan saya Rama yang bertanya batas usia masuk FK kemarin saat rapat Zoom bersama dokter dan kawan-kawan ketua Ormawa, organisasi mahasiswa. Dokter menginstruksikan saya untuk mengingatkan dokter tentang ini. Jadi jawabannya bagaimana dokter? Mohon maaf mengganggu, terima kasih dokter. Wadaw, itu pertanyaanku. Aku memastikan lagi nih biar nggak sok-sokan gitu tiba-tiba sok-sok kenal langsung gini. Nggak dong, sans. Habis itu nggak dibales nih, nggak dibales kan. Nah tiba-tiba nih aku kemarinnya begadang, besok paginya belum bangun tuh jam 9 pagi aku belum bangun. Tiba-tiba jam setengah 10 dokter Sulantari nelpon, dekanku nelpon nih, langsung refleks aku kebangun kan. Ya udah aku bangun, aduh anjir, ditelepon apa lagi aku nih. Ya Tuhan semoga nggak masalah, cece aku di DU nih sekarang. Nggak lah, jauh, nggak lah. Dan langsung dong aku bales, aku takut kan, selamat pagi dokter, mohon maaf telat mengangkat telepon dokter. Aku baru bangun tuh cuy, sumpah. Dan dibalas, ternyata tidak ada batas usia. Pernah terjadi angkatan 2014. Yang penting ikut PMB. PMB itu penerimaan mahasiswa baru yang meliputi tes, semuanya itu tes kesehatan, tes tulis-tulis, tes CBT ya terserah itu semuanya. Ada kemauan belajar, beradaptasi dengan baik dengan teman-teman. Hehehe. Baik dokter, terima kasih dan nanti akan saya sampaikan berita ini. Terima kasih banyak dokter. Sekarang aku sampaikan ke kalian. Jadi, tidak ada batas usia masuk fakultas kedokteran di univku sendiri loh ya. Di univ swasta lain sih kayaknya sama juga. Tapi syaratnya ya ini, pernah terjadi di angkatan 2014. 6 tahun lalu udah pernah terjadi cuy. Jadi aman-aman saja. Yang penting ikut PMB, ada kemampuan. Kemampuan di sini maksudnya bisa lulus tesnya lah. Kan di sini untuk masuk fakultas kedokteran pasti ada tes kan. Tesnya udah aku ceritain lah di konten-konten sebelumnya. Kalian cek-cek aja ya, jangan manja. Jadi, kalian harus ada kemampuan belajar biar nggak berhenti di tengah jalan, maksudnya beradaptasi dengan baik terhadap teman-teman. Jadi maksudnya di sini kan perbedaan usia yang cukup jauh, misalnya kalian udah punya anak, misalnya udah nikah, udah kerja, masuk fakultas kedokteran, kalian harus bisa mengadaptasikan diri kalian ke teman-teman yang masih seumuran aku, seumuran dedek-dedek gemas di bawahku. Ya kayak gitulah, kalian harus bisa. Tapi kebanyakan, menurutku pribadi, kebanyakan sih kalau orang yang misalnya udah kerja gitulah, masalahnya mungkin aja di nggak bisa bergaul di teman-teman ya, tapi tergantung lagi kembali ke orangnya, dia mau nggak bergaul ke teman-teman. Tapi kalau menurutku sendiri, aku dan teman-temanku gitu ngajak berbaur sih pasti, berapapun umurnya misalnya pasti ngajak berbaur lah, tergantung orangnya aja mau diajak bergaul atau enggak, kayak gitu, mau diajak berbaur atau enggak. Soalnya banyak nih mahasiswa FK yang misalnya nggak mau berbaur, apatis tuh nggak peduli lingkungan sekitar kayak gitu loh, pokoknya dia sendiri aja gitu, nggak peduli orang lain kayak gitu, ngurus diri sendiri, lulus sendiri ya terserah dah. Ada yang orang kayak gitu, tapi tergantung lagi hak setiap orang. Tapi ingat, biarpun di FK swasta itu umurnya ya nggak dibatasi kayak tadi, tapi tetap harus berasal dari lulusan SMA IPA atau Madrasah Aliyah IPA. Kalau nggak salah MA IPA gitu pokoknya ya. Paham? Harus jurusan IPA, terserah umurnya berapa. Oh iya, aku baru ingat, ternyata katingku ada yang udah punya anak kok. Percaya nggak? Ada. Jadi tenang aja bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang udah nikah, udah punya anak, boleh kok masuk fakultas kedokteran. Tuh katingku ada. Yang penting berani bergaul, berbaur, menyesuaikan diri, adaptasi, dan ada kemauan kayak gitu. Tapi perlu diingat nih, ada satu tambahan lagi. Aku udah searching tentang masuk-masuk spesialis gitu. Di beberapa universitas ada yang aturannya kayak gini rata-rata. Ada yang spesialis itu batas usia maksimal masuk spesialis adalah 35 tahun. Tapi beda untuk misalnya orang yang dari TNI misalnya ditugaskan untuk ke spesialis, umur 40 tahun tuh maksimalnya kayak gitu. Tapi nggak tahu sih, beda-beda lagi di setiap univ. Kalian lebih baik, saranku adalah cari info sendiri di univ yang kalian tuju. Paham? Oke, sekian saja, kita masuk ke kesimpulan. Untuk masuk FK negeri, batas usia ijazah adalah 3 tahun. Dan setelah itu, kalau ada ketentuan lain, nggak tahu lagi aku, kalian bisa cari sendiri. Untuk FK swasta, yang penting lulusan SMA IPA, usia ijazah tidak dihitung, dan syarat-syaratnya seperti tadi. Lulus PMB, penerimaan mahasiswa baru, kemudian ada kemauan, dan bisa beradaptasi dengan teman-teman.
Kayak gitu. Paham? Oke, aku harap kalian paham dan semoga video ini bermanfaat. Sekian saja video yang dapat aku sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat membantu kalian. Apabila ada pertanyaan lagi bisa tulis di kolom komentar ataupun di DM Instagram. Tapi kebanyakan yang di kolom komentar YouTube aku balas dan aku respon kayak gitu. Oke? Sekian saja. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Aku siap menerima kritik dan saran. Kalau ada penyampaianku yang keliru, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah karena akan berguna bagi teman-teman. Setiap manusia pasti tidak luput dari kesalahan karena tidak ada manusia yang sempurna. Paham teman-teman? Seperti luar biasa bersama saya Rama Wintara berpetualang menaklukkan dunia. Salam sehat. Oh ya, aku mau ngingetin nih bagi kalian yang masih nanya-nanya tentang hal-hal kedokteran, coba cek dulu deh video-videoku sebelumnya. Aku udah upload banyak banget video tentang kedokteran yang menurutku udah lengkap aku bahas di sana. Jadi sebelum kalian bertanya, kalian cek dulu video sebelumnya, apakah udah ada aku bahas atau tidak. Kadang tuh aku capek balesin yang udah pernah aku bahas gitu loh. Paham kan? Semoga membantu dan jangan lupa makan biar sehat. Jangan lupa olahraga dan sarangi.